Ikhwani ibadallah, gambaran arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab An-Nawadir. Wahhab berkata, Allah menciptakan arsy sebelum kursi dengan selang 2000 tahun. Allah menciptakan 300 menara untuk arsy itu. Di antara setiap dua menara jaraknya perjalanan 300 tahun. Panjang setiap menara adalah perjalanan 1000 tahun. Di antara setiap dua menara itu terdapat malaikat yang banyaknya seperti jin dan manusia. Mereka memohonkan ampun untuk umat Muhammad SAW yang melakukan dosa. An-Nasafi berkata, bagi arsy diciptakan 360 tiang seukuran dunia. Jarak antara setiap dua tiang perjalanan 500 tahun. Dalam sebuah riwayat, Allah menciptakan lauh antara kursi dan arsy. Dari cahaya lauh itu Allah menciptakan 4 cahaya, dan dari salah satu cahaya itu Allah menciptakan arsy. Dan Allah menjadikan bagi arsy itu 360.000 tiang. Panjang setiap tiang perjalanan 12.000 tahun. Di antara setiap dua tiang terdapat 70.000 kota. Di setiap kota terdapat 70.000 istana. Di setiap istana terdapat 70.000 macam malaikat. Panjang dan lebarnya tidak ada batasnya. Setiap hari malaikat memakai 70.000 pakaian dari cahaya. Tak seorang pun mampu melihatnya. Dia itu bagaikan kubah alam. Di sekelilingnya terdapat sapu tangan yang tergantung. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Di dalamnya terdapat patung-patung semua makhluk, baik binatang maupun lainnya. Dia dibawa oleh 4 malaikat di dunia dan dibawa oleh 8 malaikat di akhirat. Dan diriwayatkan bahwasanya dia mempunyai 1000 lisan yang bertasbih kepada Allah dengan berbagai macam bahasa. Dalam sebuah riwayat, arsy itu terbuat dari yakut merah, ada yang mengatakan dari yakut hijau. Di antara telinga setiap malaikat yang membawanya sampai pundaknya, jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Dalam sebuah riwayat jaraknya adalah 700 tahun. Dalam sebuah riwayat sesungguhnya salah satu dari mereka menyerupai manusia, yang kedua menyerupai sapi jantan, yang ketiga menyerupai burung garuda, dan yang keempat menyerupai harimau. Ada pendapat mengatakan ketika Allah menciptakan arsy itu sombong dan bergoncang serta berkata, Allah tidak menciptakan makhluk sebesar saya. Lalu Allah mengalungkan padanya seekor ular yang mempunyai 70.000 sayap. Pada setiap sayap terdapat 70.000 bulu. Pada setiap bulu terdapat 70.000 wajah. Pada setiap wajah terdapat 70.000 mulut. Pada setiap mulut terdapat 70.000 lisan. Dari lisan-lisan itu setiap hari keluarlah ucapan tasbih sebanyak tetesan hujan. Daun pohon kerikil embun hari-hari di dunia dan malaikat semuanya. Lalu ular itu melipat arsy, maka arsy itu sampai pada setengah ular. Itu gambaran tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Sedangkan kelanjutannya adalah gambaran lauhul mahfuz. Lauh itu terbuat dari intan putih yang dilapisi dengan yakut merah dan zamrud hijau. Lebarnya selebar langit dan bumi dan panjangnya tidak ada batasnya. Dia berada di antara arsy dan kursi. Diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat di dalamnya setiap hari sebanyak 360 kali. Menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, melepas kekuasaan, memberi kekuasaan, membuat hina, membuat mulia, menghapus dan menetapkan, dan seterusnya. Sebagian ulama sufi berkata, panjangnya seperti antara langit dan bumi, lebarnya seperti antara timur dan barat. Yang tertulis di dalamnya ada 10 baris saja. Allah menciptakan kolam sebelum lauh dari cahaya. Panjangnya seperti antara langit dan bumi, kemudian Allah memandangnya dengan pandangan keagungan, sehingga dia pecah dan menetes jarinya sebuah tetesan di atas lauh, sehingga tetesan itu menjadi 1000. Kemudian Allah berfirman padanya, tulislah. Lalu dia menjawab, apa yang saya tulis? Allah menjawab kepadanya, tulislah apa-apa yang telah ada dan yang akan ada hingga hari kiamat. Jadi itu gambaran lauhul mahfuz.
Kemudian gambaran kursi, dia terbuat dari mutiara putih yang mengetahui panjangnya hanyalah Allah. Dia mempunyai 366 tiang, panjang setiap tiang sejauh perjalanan 12.000 tahun, tingginya sejauh perjalanan 10.000 tahun. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya 7 langit dan 7 bumi jika diletakkan di kursi itu seperti sebuah lingkaran yang dibuang di gurun. Lalu sifat Baitul Ma'mur atau gambaran Baitul Ma'mur, dia terbuat dari emas merah, mempunyai 370 pintu. Jarak antara dua pintunya sejauh perjalanan 1000 tahun. Lebar setiap pintu sejauh perjalanan 500 tahun, panjangnya juga seperti lebarnya. Para malaikat mengelilinginya dan memohon ampun untuk anak cucu Adam. Jadi memohonkan ampun untuk anak cucu Adam. Mereka menangisi orang-orang yang berbuat maksiat. Di atasnya terdapat atap yang ditinggikan, di atasnya terdapat laut yang penuh. Dia dipenuhi malaikat. Malaikat yang diserai untuknya bernama Kalkayail. Di atasnya itu terdapat 70.000 tirai besi. Panjang dan lebar tirai itu tidak ada batasnya. Tingginya sejauh perjalanan 1000 tahun. Di atasnya itu terdapat 70.000 tirai yakut merah. Di atasnya itu terdapat 70.000 tirai hiasan. Semua tirai dipenuhi malaikat yang menyerupai anak cucu Adam sambil bertasbih kepada Allah dengan tiada henti-hentinya. Jadi itu sifat gambaran Baitul Ma'mur. Selanjutnya gambaran Telaga Al-Kausar. Dia berasal dari surga Aden. Lebarnya sejauh perjalanan 100 tahun, panjangnya sejauh perjalanan 3000 tahun. Dia mengalir tanpa anak sungai di bawah istana. Pemiliknya adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mempunyai 4 tiang. Pada salah satu tiang itu bertuliskan Abu Bakar untuk orang-orang yang membenarkan dan taat. Pada tiang kedua bertuliskan Umar untuk para syuhada dan para orang soleh. Pada tiang ketiga bertuliskan Utsman untuk orang fakir yang taat baik pada waktu malam maupun siang. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Dan pada tiang keempat bertuliskan Ali untuk orang yang berjihad, berperang dan penolong Allah. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi yang harum sekali baunya. Jumlah cangkir jabungnya sebanyak bintang di langit. Di kedua tepinya terdapat kubah mutiara dan marjan. Jadi itu gambaran hal-hal sam'iyat yang ini dalam kitab An-Nawadir. Kalau sebelumnya mungkin dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.